Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Hadi dari program studi bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab tugas UAS pada mata pelajaran manajemen pendidikan. Langsung saja. Untuk yang pertama, tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan, sekolah atau institusi pendidikan lainnya dalam pengelolaan peserta didik di masa pandemi. Di sini tantangannya ada adaptasi perubahan media pembelajaran dari luring menjadi daring. Dengan solusi sekolah melakukan pembinaan mengenai media yang digunakan sekolah kepada orang tua murid dan muridnya itu sendiri. Untuk yang kedua, kesiapan peserta didik dengan media pembelajaran daring. Untuk solusinya, sekolah menyiapkan media luring bagi siswa yang tidak atau belum siap melakukan daring dengan cara ambil soal dan materi di sekolah. Oke, untuk pertanyaan nomor 2, tantangan yang dihadapi lembaga pendidik dalam pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan di masa pandemi. Tantangannya 1, terhambatnya pekerjaan seorang tendik, tenaga pendidik, atau pendidik di masa pandemi. 2, sulitnya melalui daring, karena kendala jaringan. Untuk solusi nomor 1, selalu melakukan proses prokes selama bekerja dan jika tidak terlalu dibutuhkan, lebih baik WFH, work from home. Untuk solusi nomor 2, sekolah membuat survei untuk siswa mengenai kartu atau jaringan apa saja yang di daerahnya itu lebih baik koneksinya. Kemudian sekolah melakukan pendonasian kauta atau kerjasama dengan layanan jaringan yang ingin kerjasama seperti Axis, bantuan dari Kemenag, Telkomsel dari Kemendikbud, dan sebagainya. Pertanyaan nomor 3, tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam mengelola kelas di masa pandemi. 1, yaitu siswa sering disconnect. 2, penertiban kegiatan siswa selain belajar. Untuk solusinya, untuk yang nomor 1, sekolah berani mendonasikan kuota atau sekolah melakukan kerjasama dengan layanan yang disiapkan oleh Kemenag maupun Kemendikbud agar siswa memiliki kuota lebih untuk melakukan kegiatan daring. Yang B, guru membatasi pergerakan siswa dengan memberikan larangan selama belajar melakukan kegiatan yang tidak berkaitan dengan pelajaran. Ya, guru juga harus memberikan arahan selama pembelajaran apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh siswa selama kegiatan daring. Untuk yang nomor 4, tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan biaya di masa pandemi. 1, mengaudit masalahnya, yaitu mengaudit segala jenis pengeluaran yang bertambah. Yang kedua, kendala dalam mengatur biaya pembayaran tendik dan pendidik. Solusinya yang bisa saya sampaikan, menyiapkan skema dana darurat untuk pendonasian kuota. Terus yang kedua, untuk solusinya memusyawarahkan kepada tendik maupun pendidik untuk mendapatkan keputusan bersama apakah masih tetap 1 bulan ataupun 3 bulan sekali untuk pembayarannya, seperti itu. Untuk yang nomor 5, tantangan yang dihadapi lembaga pendidik dalam pengelolaan sarana dan prasarana di masa pandemi. 1,
banyak fasilitas sekolah yang berdebu karena tidak dipakai. Kita bisa menggunakan solusinya sekolah menyewa tukang kebun tambahan, artinya jika sekolahnya itu awalnya hanya satu tukang kebunnya ditambah agar sarana prasarananya itu bisa dibersihkan selalu. Terus yang nomor 2, pemanfaatan sarpras tidak maksimal. Sekolah bisa jika ada sarpras yang bisa dijadikan digital, lebih baik menjadikan digital seperti halnya ilustrasi lapangan, seperti itu. Oke, pertanyaan nomor 6. Tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan layanan khusus di masa pandemi. Tantangannya untuk sekolah itu, sekolah tidak bisa memberikan layanan khusus yang sudah disiapkan untuk siswa. Dan solusinya, sekolah bisa membuat kesepakatan dengan orang tua untuk memperbolehkan anaknya menggunakan layanan khusus tertentu. Yang kedua, khawatir adanya kerumunan ketika siswa menggunakan layanan khusus. Bisa dengan cara, solusinya dengan cara selalu menerapkan 5W dan 5M. Maaf, 5M ini. 5M. Dan social distancing. Untuk yang nomor 7, tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan hubungan masyarakat di masa pandemi. 1, sulit tantangannya itu sulit berkomunikasi dengan masyarakat. Kita bisa memberikan solusinya dengan cara meeting Zoom sebagai sapa dari sekolah untuk mempererat sosialisasi gitu dengan masyarakat. Yang kedua, kesulitan dalam memberikan informasi kepada wali murid. Sekolah bisa membuat video yang memuat informasi dan disebarkan kepada wali murid. Seperti itu. Pertanyaan nomor 8, tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan pemasaran di masa pandemi. Tantangannya bisa kesulitan dalam melakukan pemasaran atau penyuluhan secara langsung ke sekolah. Nah, untuk untuk tantangan ini, solusinya kita bisa dengan cara merekam hasil kegiatan ekstrakurikuler ataupun kegiatan selama pelajaran secara pandemi, ataupun juga bisa menggunakan kegiatan sebelum pandemi, dibuat video dan disebarluaskan kepada calon peserta didik baru. Untuk yang kedua, saingan pemasaran dengan jalur online. Ya, sekolah bisa giat dalam melakukan pemasaran online dengan cara setiap guru gitu, setiap seminggu sekali selalu mengupload brosur dari sekolah tersebut agar selalu ada pemasarannya. Oke, untuk pertanyaan nomor 9, tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan manajemen sistem informasi di masa pandemi. 1, pernah terjadi down server di website sekolah. Nah, ini membeli, saran dari saya, solusinya sekolah bisa membeli cloud, yaitu penyimpanan website sebagai cadangan di website agar data tidak hilang karena website sekolah bisa menjadi tempat pengumuman utama sekolah. Untuk yang kedua, sering kehabisan kuota selama masa pembelajaran. Sekolah bisa melakukan donasi seperti sebelum-sebelumnya atau kerjasama dengan layanan kartu perdana atau menerima bantuan paket dari pemerintah. Nah, ini maksudnya paket kuota ya. Nah, untuk yang terakhir, tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan lembaga Islam atau pesantren di masa pandemi. Tantangannya sulit dalam meragakan materi karena materi pesantren lebih banyak praktik. Solusinya bisa dengan cara memberikan materi berupa ilustrasi dan videonya. Memang di pondok pesantren itu lebih banyak materi praktek dibandingkan materi tulisnya. Untuk yang kedua, kesulitan dalam memberikan contoh mempraktekkan adab melalui daring. Salah satu keutamaan dari pondok itu adabnya yang diutamakan dibandingkan ilmu. Oleh sebab itu, ketika adabnya tidak dipraktekkan itu menjadi sulit. Oleh sebab itu, pesantren bisa melakukan dengan cara selalu memberikan nasihat kepada calon para siswanya ataupun cuplikan sebagaimana santri seharusnya. Seperti itu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.